Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hayeria dengan NIM PO 71 320 321 1006 dari Program Studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1A Poltekkes Kemenkes Makassar. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, persebaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu tersebar hingga ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam dan digunakan sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Dan beberapa penemuan prasasti kuno seperti Prasasti Kedukan, Talang Tuwo, Kota Kapur, dan Karabirahi. Selanjutnya, ada 4 alasan mengapa bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu atau berasal dari bahasa Melayu. Yang pertama, karena telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa penghubung. Yang kedua, persebarannya yang sangat luas. Yang ketiga, sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Dan yang keempat, bersifat sederhana dan tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dan diresmikan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 serta berkembang terus-menerus dari tahun 1972. Dari perkembangan itu terjadi beberapa perubahan ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophusen pada tahun 1901 hingga 1947, di mana ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Ophusen, yaitu penggabungan huruf J untuk penggunaan kata jang, OE untuk kata kamoe, tanda diakritik seperti rakyat, dan angka 2 untuk pengulangan seperti pura-pura. Selanjutnya ada ejaan Republik atau ejaan Sewandi yang berlaku pada tanggal 17 Maret 1947, di mana pada tahun 1938 di Solo, Kongres Bahasa Indonesia I menghasilkan ketentuan ejaan baru yang disebut ejaan Republik atau ejaan Sewandi. Pada ejaan ini, tanda diakritik pada kata dihilangkan, seperti kata Jumat, rakyat, dan maaf. Selanjutnya, ada ejaan pembaharuan pada tahun 1956 sampai 1961, di mana melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Sewandi kembali disempurnakan dan membuat standar satu fonem, satu huruf, dan diftok AI, AU, dan OI dieja menjadi AI, AU, dan OI. Selain itu, tanda penghubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun. Selanjutnya, ada ejaan Melindo pada tahun 1961 hingga 1967. Akan tetapi, rencana peresmian ejaan ini gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1962. Selanjutnya, ada ejaan baru yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa dan Kesastraan atau LBK pada tahun 1967 hingga 1972. Di mana ejaan ini mengubah huruf vokal menjadi ejaan yang terdiri dari 6, dan ejaan istilah-istilah asing sudah mulai diserap. Selanjutnya ada ejaan yang disempurnakan, ada EYD yang berlaku sejak tanggal 23 Mei 1972 sampai dengan 2005, di mana untuk pemakaian kata-kata ini sudah mengandung unsur serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafaran huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia atau EB yang diresmikan tahun 2015 hingga sekarang, di mana ejaan ini menyempurnakan EYD terutama dalam hal penambahan diftok, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal.
yaitu huruf diftok yang berlaku antara lain AI, AU, EI, dan OI. Kemudian pelafalan huruf E dibagi menjadi 3 jenis, contohnya seperti pada lafal petak, kena, dan militer. Selanjutnya, penulisan bercetak tebal untuk penegasan bagian yang sudah ditulis miring dan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Kemudian ada juga huruf kapital pada nama julukan seseorang, contohnya Pak Haji Bahrudin. Dan tanda eplis, yaitu digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.